Perkembangan teknologi secepat kilat menuntut korporasi di sektor ini tidak bisa rehat, harus gesit dan cermat berinovasi demi target pendapatan jumbo. Dan tidak jarang, akuisisi dengan harga fantastis pun rela dilakukan demi bisnis yang semakin cemerlang. Seperti apa potret mahalnya akuisisi perusahaan teknologi global? Akuisisi korporasi teknologi termahal, saya ulas selengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat terlebih dahulu ini adalah beberapa perusahaan ataupun juga beberapa hal yang kita lihat yang terbaru saja. Yang baru dilakukan adalah bagaimana Microsoft, kita lihat ini kita mengambil ilustrasi adalah Pac-Man yang mengakuisisi LinkedIn. Ini merupakan sebuah media sosial yang lebih fokus kepada menjaring para profesional. Jadi memang lebih merupakan medsos yang menjaring para profesional dan sampai saat ini tidak kurang dari 433 juta orang memanfaatkan LinkedIn sebagai media sosial yang akan mengkoneksikan mereka dengan seluruh profesional yang ada di seluruh dunia. Dan menariknya memang angka yang dikeluarkan oleh Microsoft tidak sedikit dan tercatat menjadi yang termahal sepanjang sejarah kita lihat, yaitu 26 miliar dolar Amerika, dan angka ini setara dengan 327 triliun rupiah yang harus dikeluarkan oleh Microsoft untuk kemudian bisa mengakuisisi LinkedIn. Namun sebenarnya ada yang menarik dalam akuisisi, seharusnya tidak perlu sebanyak ini dikeluarkan oleh Microsoft bila saja pada tahun 2008, saya berbicara sedikit mundur ke belakang, bagaimana pada tahun 2008 sebenarnya Microsoft sudah ada pembicaraan untuk akan mengakuisisi LinkedIn. Ketika itu harganya tidak terlalu mahal, kita lihat harganya hanya sekitar 1 hingga 1,5 miliar dolar Amerika saja. Namun entah mengapa akhirnya tidak ada pembicaraan lebih lanjut, pembicaraan itu terhenti. Tidak hanya itu, beberapa waktu sebelumnya tidak hanya Microsoft, kita lihat juga ada Yahoo dan juga Salesforce. Ada Yahoo yang juga mencoba tertarik ataupun berminat untuk mengakuisisi LinkedIn dan harganya lebih murah lagi, tidak sampai 1 miliar dolar Amerika, yaitu hanya sekitar 250 juta saja harganya, dolar Amerika tentunya. Dan angka ini kita lihat dari 250 juta yang ditawarkan Yahoo naik hingga 4 hingga 6 kali lipat menjadi 1,1 miliar dolar Amerika, itu berkisar beberapa tahun yang lalu. Jadi ada sekitar 8 tahun yang lalu. Tapi tahukah Anda ketika akhirnya Microsoft memutuskan akan mengakuisisi LinkedIn, itu di harga yang sangat mahal, berkali-kali lipat dibandingkan yang ditawarkan, 25 kali lipat yang harus dikeluarkan oleh Microsoft. Apa yang bisa kita tarik dari sini? Ketika Anda akan mengakuisisi sesuatu, pelajarilah dengan lebih lengkap. Pelajari prospeknya ke depan. Karena artinya Anda sudah rugi 25 kali ketika Anda mengakuisisi LinkedIn saat ini. Karena harusnya Anda lihat keterlambatan kesadaran yang dilakukan oleh Microsoft dan akhirnya toh juga akan mengakuisisi LinkedIn, ternyata harus dibayar mahal dengan harga 25 kali lipat dibandingkan tahun 2008. Dan tidak heran memang, sejak LinkedIn go public pada tahun 2011 dengan nilai kapitalisasi pasar hanya 9 miliar, pada tahun 2015 Anda tahu berapa kapitalisasi pasar dari LinkedIn ketika mereka sudah terdaftar di bursa, itu naik menjadi 30 miliar dolar Amerika. Angka yang sangat fantastis. Dengan peningkatan yang sudah dialami oleh LinkedIn, itulah akhirnya mendasari Microsoft tidak ragu lagi mengeluarkan angka 327 triliun rupiah untuk mengakuisisi medsos yang mungkin saya punya, Anda punya, kita semua juga punya. Anda pasti ketika ada tawaran-tawaran pekerjaan, karena memang orientasinya adalah profesionalisme, maka Anda lebih terarah, lebih teratur. Jadi di situ memang fokus, tidak ada yang alay di medsos LinkedIn. Karena kita memang di situ berbicara mengenai pemikiran, kita berbicara mengenai profesionalisme, kita mengukur apa yang harus kita publish, sehingga lebih elit apa yang ada di LinkedIn, dan itu segmennya sangat kuat. Kita lihat apalagi untuk demografi usia produktif di seluruh dunia, maka tidak heran ada 433 juta akun ataupun juga orang yang ada dan memiliki media sosial ataupun akun medsos LinkedIn. Dan tahu Anda, biasanya setiap Anda selalu melihat LinkedIn hanya
Oh iya, ada pekerjaan baru, oh ada yang baru bekerja di tempat baru. Tapi ternyata aktivitas kita sehari-hari ketika kita meluangkan waktu setiap hari untuk melihat, mengupdate tersebut, itu menjadi uang yang sangat besar, nilainya ini 327 triliun rupiah. Bagaimana teknologi membius manusia dan menghasilkan uang yang sangat luar biasa hanya dari pekerjaan tap touchscreen yang kita lakukan setiap hari. Mereka sangat tahu apa yang dibutuhkan manusia. Lalu kita ke slide selanjutnya untuk melihat ini adalah daftar akuisisi Microsoft. Kita lihat sebelumnya Microsoft memang tidak sungkan-sungkan untuk mengeluarkan kocek yang dalam. Kita lihat ini adalah bagaimana dia mengakuisisi Skype sebelumnya dengan 121 triliun rupiah, kemudian ada Aquantive dengan 81 triliun rupiah, dan kita lihat juga ada AT&T dengan 66 triliun rupiah, dan Nokia yang sampai saat ini tampaknya belum begitu berhasil, kita lihat dengan angka 66 triliun rupiah, jadi hampir sama. Begitu besar yang dikeluarkan oleh Microsoft, Microsoft harusnya begitu yakin bahwa akuisisi mereka akan menghasilkan double atau triple keuntungan ketika mereka akan mengembangkan bisnis mereka ke depan. Dan selanjutnya kita lihat mengenai jual beli media sosial juga bukan yang pertama kali yang besar. Kita lihat bagaimana setelah ini Microsoft yang mengakuisisi LinkedIn memang yang termahal dengan 26 miliar dolar Amerika. Namun kita tidak boleh lupa dengan Facebook yang mengakuisisi WhatsApp yang sampai saat ini memiliki 600 juta pengguna di seluruh dunia untuk WhatsApp. Sehingga Facebook, Mark Zuckerberg juga tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan uang dan mengambil alih WhatsApp menjadi bagian dari perusahaannya, yaitu di bawah Facebook. Lalu kita lihat ini adalah Google yang sampai saat ini tampaknya ini yang menarik. Perusahaan teknologi akuisisinya selalu menarik karena nanti akan berkaitan dengan update medsos yang Anda punya. Anda mempunyai Twitter, inovasinya tidak begitu banyak, klasik, itu saja. 140 karakter, tidak ada inovasi yang menarik, sempat ada Periscope tapi tidak begitu berhasil. Tapi tahukah Anda bahwa sampai saat ini menjadi salah satu rebutan. Si burung kicau ini kini tengah diperebutkan oleh Apple dan juga Google untuk dibeli. Dan Anda tahu dua perusahaan ini tengah bernegosiasi dengan Twitter. Siapakah yang akan berhasil mendapatkan kicauan dari Twitter ataupun juga perusahaan tersebut? Kita akan tunggu. Dan saya tidak sabar untuk menunggu berapa angka yang harus mereka keluarkan untuk membeli Twitter. Karena mostly semua perusahaan, semua kementerian, individu, anak muda maupun para ahli ataupun juga para ekonom, mereka pasti memiliki Twitter. Bahkan televisi pun juga setiap update apapun mereka selalu memiliki akun Twitter. Mereka bisa unggah, mereka potong, mereka masukkan ke Twitter. Twitter memang sampai saat ini menjadi salah satu yang paling mudah untuk mengupdate setiap detik update terkini di seluruh dunia. Maka tidak heran, meskipun klasik, dia masih juga diminati untuk menjadi salah satu medsos favorit. Maka tidak heran Google dan Apple berebut Twitter untuk menjadi perusahaan mereka. Karena mungkin mereka sudah memiliki bayang-bayang akan diapakan Twitter ketika mereka akan masuk menjadi bagian dari perusahaan raksasa teknologi Google ataupun juga Apple. Lalu kita ke selanjutnya. Kita lihat, ini adalah pergerakan saham Microsoft dan juga LinkedIn. Kita lihat pasca akuisisi diumumkan dengan waktu sekitar 5 bulan karena memang prosesnya dimulai dari sejak Januari. Kita lihat bagaimana untuk ini adalah pergerakan saham Microsoft dan ini adalah pergerakan saham LinkedIn. Kita lihat LinkedIn mengalami kenaikan yang sangat signifikan seiring optimismenya investor bahwa di tangan Microsoft akan lebih baik. Lebih dari 40% melesat saham LinkedIn meskipun Microsoft tidak begitu baik. Namun secara fundamental tampaknya perkawinan antara LinkedIn dan Microsoft akan menghasilkan sebuah media sosial yang mungkin akan ada update. Kita akan tunggu dalam beberapa waktu ke depan. Saya akan update juga di LinkedIn yang saya punya. Apakah akan ada perbaruan? Apakah akan ada inovasi-inovasi baru? Karena saya yakin mereka pasti akan suka ketika saya mengklik saya punya akun LinkedIn. Karena itu memiliki nilai nominal fulus yang luar biasa bagi perusahaan teknologi ketika kita dimanja oleh teknologi.